Oh hi ya guys. Wait a minute. Who are you? So sorry banget buat kalian yang belum kenal siapa aku. Oke, halo. Aku Asya, mahasiswi biasa-biasa aja, bukan orang penting juga. Oke, sekarang aku mau ngajak kalian buat belajar bahasa Inggris. Buat kalian, para English learner, khususnya yang pemula, yang pengen belajar bahasa Inggris, aku ajak kalian buat kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng dari lagu yang saat ini lagi viral itu, Glimpse of Us dari Joji. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Oke, kita bahas lagu ini. Lagu Glimpse of Us ini menceritakan sebuah kisah dari cowok. Kita sebut aja namanya George, yang dia tuh punya pacar, punya cewek. Sebut aja Helen. Nah, di lagu ini tuh Joji itu menggambarkan sosok Helen ini tuh sebagai orang yang perfect banget. Jadi si Helen itu ya udah girlfriend material lah. Dia tuh sempurna banget untuk ukuran seorang pacar. Tapi si cowoknya ini, si George-nya ini, dia tuh masih kebayang-bayang sama mantannya. Sebut aja namanya Olivia, yang sekarang dia tuh juga udah punya cowok baru gitu loh. Oke, gini aja deh, biar gak muter-muter ya. Kita bahas satu persatu. She take the world off my shoulders if it was ever hard to move. Jadi she di sini tuh merujuk ke Helen, pacar barunya. Take the world off my shoulders. Jadi secara harfiah emang artinya mengambil dunia dari pundakku ya, tapi bukan. Ini tuh maksudnya dia meringankan bebanku, beban di bahuku, di pundakku. If it was ever hard to move, saat aku tuh merasa kesusahan buat bergerak, aku tuh merasa berat gitu loh, merasa kesusahan gitu. Terus she turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Dia tuh mengubah rain to a rainbow, dia mengubah hujan menjadi pelangi. When I was living, ketika aku hidup dalam in the blue. Blue di sini tuh bukan biru ya, tapi kesedihan. Dalam kesedihan. Jadi dia tuh mengubah kesedihan yang ada di hidup si George ini itu menjadi sebuah keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan gitu loh. Why then? Lalu kenapa? If she is so perfect, kalau dia itu begitu sempurna, kalau dia itu udah se-perfect itu, do I still wish that it was you? Apakah aku masih berharap dia itu kamu itu tuh si Olivia itu? Kalau dia udah se-perfect itu, Helen udah se-perfect itu, apakah si George ini masih berharap kalau Helen itu si Olivia mantannya? Perfect don't mean that it's working. Jadi kesempurnaan tuh bukan segalanya ya. Kayak walaupun si Helen ini tuh perfect banget, tapi bukan berarti dia tuh bisa menggeser posisinya Olivia di hatinya George. So what can I do? Jadi apa yang bisa aku lakuin gitu loh. When you're out of sight in my mind. Jadi itu ada kata-kata yang bilang out of sight, out of mind. Sight ini pandangan ya. Jadi ketika sesuatu itu udah hilang dari pandangan, udah gak terlihat lagi, udah gak ada di depan mata kita, dia tuh bakalan hilang juga dari pikiran kita, dari otak kita. Tapi when you're out of sight in my mind, kamu ketika si Olivia ini gak ada di pandangannya George, tapi dia tuh masih ada gitu loh di pikirannya. Nggak out, tapi masih in gitu loh.
masih ada di dalam pikirannya si George. Dia tuh nggak hilang gitu loh. Kata-kata ini tuh nggak berlaku buat Olivia. Cause sometimes I look in her eyes. Terkadang saat aku menatap matanya, saat si George ini tuh bareng sama Helen, sama ceweknya. And that's where I find a glimpse of us. Di sanalah aku menemukan glimpse, sekilas kenangan tentang kita. Jadi walaupun dia tuh bareng sama Helen nih, tapi dia tuh menemukan sesuatu yang menemukan sepenggal kisah tentang dia sama cewek lamanya ini, sama mantannya ini, si Olivia. And I tried to fall for her touch. Dan aku coba jatuh ke pelukannya. Jadi si George ini tuh dia berusaha buat, ya udah gue sama si Helen sekarang gitu loh. Dia mencoba kayak gitu. But I'm thinking of the way it was. Tapi yang kupikirkan adalah rasa yang dulu pernah ada. Jadi walaupun dia tuh mencoba, tapi yang ada di pikirannya tuh tetap si Olivia. Said I'm fine and said I'm move on. Walaupun si George ini tuh bilang, I'm fine, aku udah move on kok. I'm only here passing time in her arms. Aku cuma menghabiskan waktu di dekapannya. Aku cuma menghabiskan waktu sama si Helen ini. Hoping I'll find a glimpse of us. Tapi aku masih berharap, hoping aku akan menemukan glimpse of us, sepenggal kisah, sekilas kenangan tentang kita sama si Olivia itu. Oke. Selanjutnya bait berikutnya, tell me he savors your glory. Jadi di sini tuh kayak yang tadi aku bilang, si Olivia-nya itu tuh juga udah punya pacar baru gitu loh. Tell me, si George ini tuh mengandai-andai gitu loh. Coba bilang sama aku, ceritakan padaku apakah dia, cowok barunya Olivia ini, merayakan glory, your glory, kemuliaanmu. Intinya dia tuh bahagia apa enggak gitu loh sama si cowok barunya. Does he love the way I did? Apakah cowok barunya ini tuh tertawa sama seperti si George? Is this a part of your story, one that I had never lived? Apa ini bagian dari kisahmu? Kisah dimana aku nggak pernah jadi bagiannya. Maybe one day you'll feel lonely. Jadi si George ini tuh masih aja berharap suatu saat nanti mungkin Olivia tuh bakalan feel lonely, bakalan merasa kesepian. And in his eyes you'll get a glimpse. Dan di mata cowoknya yang baru, Olivia bakalan menemukan sepenggal kisah juga tentang mereka, si Olivia sama George ini di masa lalu. Maybe you'll start sleeping slowly. Bisa aja mungkin perlahan kamu akan mulai goyah, sleeping slowly. Sleeping slowly ini mulai melemah gitu loh, mulai goyah. And find me again. Dia masih berharap Olivia-nya itu bakalan kesepian suatu saat nanti dan bakalan cari dia lagi, bakalan mengharapkan dia lagi gitu loh. Sedih banget sih ini. Oke, karena lirik yang dibawa tuh hampir sama yang tadi refnya, jadi gak usah dibahas ya. Segitu aja dulu. Semoga bermanfaat.